Ini adalah part ke-10 dari Cross Badlands. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Sekarang kita pindah ke Frank, seorang hippie pecandu yang berencana motoran ke San Diego. Di tengah jalan, seorang geng motor menyusulnya, menyuruhnya agak munduran karena dia ingin menghantam kepala Cross di depannya. Geng motor ini bernama Errol dan Frank memuji hantamannya tadi yang membuat Errol menanyai kemana dia akan pergi dan Frank menjawab kalau dia berencana ke San Diego di mana dia akan mati dengan cara yang keren dan menanyai balik kemana Errol akan pergi. Errol menjawab dia juga ke sana dan karena tujuan mereka sama, Frank pun mengajaknya pergi bareng. Di perjalanan mereka juga melakukan hal-hal seru seperti memancing Cross untuk membakar mereka. Malamnya, saat sedang berkemah, Frank memberitahu Errol kalau tujuannya adalah narkoboy dan itulah alasan kenapa dia ke San Diego. Frank juga memberitahu kalau dia tinggal di Oklahoma, punya istri dan anak, kehidupan yang luar biasa, dan dia mencari nafkah dengan jualan narkoboy. Tapi di suatu hari, ada seorang ahli botani dari San Diego yang membuat varian baru dari narkoboy dan menjual benihnya padanya. Dan tepat sebelum wabah Cross muncul, orang itu juga memberitahu dia berhasil membuat barang baru, barang yang sangat luar biasa, yang bisa membawanya terbang ke dimensi lain, membuatnya merasa ada di kehampaan. Namun, ada satu masalah, yaitu setiap orang yang pernah mencobanya akan matot odi kurang dari semenit, atau dengan kata lain, yang mencobanya akan mati dalam kebahagiaan. Setelahnya wabah Cross muncul, dan setelah melihat apa yang terjadi pada anak dan istrinya, dia tidak lagi bergairah hidup yang membuatnya ingin salto keluar angkasa dan pergi ke dimensi lain. Frank pun menanyai bagaimana kalau Errol, apa tujuannya ke sana, tapi Errol berkata dia akan memberitahunya nanti. Jadi sekarang tidurlah, karena besok mereka akan sampai ke Albuquerque yang kacau. Paginya mereka menghajar banyak Cross di Albuquerque, tapi itu dengan mudah mereka atasi, bahkan aura farming dengan meledakkan gentong di sana. Saat mampir untuk isi bensin, Errol pada akhirnya memberitahu alasannya ke San Diego, yaitu honor, loyalty, dan revenge. Errol menjelaskan kalau dia tergabung ke dalam geng motor bernama Devil Wolves yang ketika wabah Cross terjadi, dia dan gengnya berada di Amarillo bersembunyi. Ketika dia sedang sibuk di belakang, dia mendengar suara mesin yang ternyata adalah Zeke the Geek dan gengnya sudah terinfeksi, tapi ketika dia ke depan, Zeke dan gengnya telah menghilang dan menginfeksi seluruh anggota gengnya. Hal ini pun membuatnya harus membersihkan kekacauannya sendiri dan dia bersumpah kalau dia akan mencekik Zeke sampai ke neraka. Setelah menceritakan ini, Errol mengira kalau Frank akan menghentikannya karena balas dendam bertentangan dengan hippie, tapi Frank berkata tidak karena Errol juga menghormati tujuannya. Setelahnya mereka pun kembali motoran, tapi di tengah jalan mereka melihat seorang wanita hamil dikejar-kejar oleh Cross, di mana wanita ini bernama Elena. Errol dengan motornya langsung menghantam Cross itu sampai hancur dan melihat Errol agak kasar pada Elena, Frank pun memintanya tenang. Setelahnya Elena memberitahu alasan dia kabur, di mana dia kabur dari mantan suaminya, seorang gangster kriminal yang karena dunia saat ini sudah hancur, jadi dia tidak ingin membiarkan anaknya lahir dan berusaha membunuhnya. Karena itu dirinya pun kabur ke tempat yang aman untuknya, tapi dia tidak bisa memberitahu di mana. Mendengar itu, Errol pun ingin pergi meninggalkannya, tapi Frank memintanya berhenti dan dengan muka melasnya, Frank berkata, bisakah mereka membawanya? Setelahnya, Frank pun membawa Elena di motornya, sementara Errol terus ngedumel karena tujuan mereka adalah mati, tapi mereka malah membawa wanita hamil. Dumelan itu berhenti ketika mereka istirahat saat malam karena mereka mendengar suara mesin, jadi mungkin perkataan Elena benar dan suaminya mengejarnya.
Paginya mereka melanjutkan perjalanan dan Elena menanyai Frank apa benar mereka ingin mati, yang dibenarkan Frank, dan Elena juga menanyai kenapa Errol kasar, yang dijawab Frank kalau Errol agak racing tapi dia tidak buruk kalau sudah saling kenal. Siangnya mereka tiba di sebuah kota dengan orang-orang bersenjata, tapi karena orang-orang itu bukan Cross, Frank pun bingung apakah mereka kanibal. Tak lama kemudian, pemimpin kotanya pun datang, seorang pendeta yang menyambut mereka dengan hangat dan meminta seluruh jemaatnya untuk tenang. Pendetanya mengajak mereka masuk, memberi mereka makanan, sambil memberitahu kalau dia dan jemaatnya melindungi gereja dan menampung para survivor untuk menunggu kedatangan Tuhan yang sudah di depan mata. Di sana, Elena meminta berkat pada pendetanya, tapi bukan untuknya, tapi untuk dua orang ini karena mereka ingin mati. Mendengar ini, pendetanya meminta jemaatnya memberikan makanan tambahan ke mereka, dan ketika mereka makan, sang pendeta berkhotbah kalau bun-bun itu tidak baik, tapi tenang karena bukan hanya mereka yang datang dengan niat begitu. Sesaat kemudian, Frank tiba-tiba merasa ngantuk dan keduanya tertidur. Ketika terbangun, Errol pun marah karena berani-beraninya dia dibius, dan sang pendeta berkata kalau bun-bun itu dosa besar, jadi Errol dan Frank harus pergi. Sambil dibawa ke menara gerejanya, Errol berkata kalau sang pendeta hipokrit, apa bedanya dengan pembunuhan yang akan dia lakukan, tapi sang pendeta berkata kalau mereka telah dirasuki iblis, jadi Tuhan pasti tidak akan menyalahkannya. Dan setelahnya, sang pendeta memperlihatkan Frank yang diikat di sebuah tiang dengan bom di sekelilingnya. Pendetanya menjelaskan kalau dia bisa menghandle satu atau dua cross, tapi kalau bergerombol, dia harus memancingnya menjauh sebelum membunuh mereka. Itulah peran dari Frank dan Errol. Mereka akan dipasang di tiang dengan oli, dan ketika gerombolan cross mengincar gereja, maka speaker di atas tiangnya akan dinyalakan, membuat para cross terpancing ke sana, berusaha keras untuk naik, dan ketika mereka berhasil naik serta menginfeksi umpannya, baru bom diledakkan dan mereka akan mati sebagai domba kurban. Elena hanya bisa diam di situ. Pendetanya berkata, bukankah ini lebih baik daripada dia mati sia-sia? Tapi Errol menjawab tidak, karena dirinya dan Frank punya sesuatu untuk dilakukan. Sang pendeta pun tidak peduli, dia mengirim Errol ke gudang, menunggu waktunya tiba, dan di tengah malam, Elena diam-diam melepaskannya karena mereka harus menyelamatkan Frank dan kabur. Setelahnya, Errol pun mulai beraksi, tapi nyanyian terdengar dari tiangnya, yang berarti banyak cross akan datang. Pendetanya yang lagi fokus pun tidak sadar kalau Errol sudah menyusup ke menara, dan dengan nyanyiannya berhenti serta teriakan terdengar dari menara, para cross mulai berlari ke gereja. Para jemaat yang tidur di bawah pun disergap oleh cross, dan takut jemaatnya mati, sang pendeta breakdance karena pasukan soleh tidak mungkin kalah dari pendosa, seperti di Revelation 7 ayat 3 dan 4 yang bertuliskan, Tuhan menandai dahi para pendosa agar para malaikat tahu siapa yang harus dihancurkan. Tapi mendengar ini, Elena mengkoreksi kalau itu terbalik, Tuhan menandai dahi orang-orang soleh, dan mendengar ini, sang pendeta termenung dengan Errol menghinanya karena pendetanya hidup dengan ayat yang tidak dia pahami. Tapi meski begitu, jemaat sang pendeta berhasil menang dari para cross. Mereka memberitahu sang pendeta akan itu, tapi Errol tiba-tiba keluar dan membantai mereka. Setelahnya, dia dan Elena menyelamatkan Frank dan menaruh sang pendeta di tiangnya. Sebelum pergi, Errol memberitahu kalau di tangan kirinya ada pematik yang akan meledakkan bom di sekitarnya, tapi sang pendeta berkata itu dosa. Tapi tak lama setelah mereka pergi, suara ledakan terdengar dari kejauhan. Di perjalanan, Elena memberitahu Frank kalau dia akan pergi ke Isla Montague di Mexicali, di mana keluarganya berada, dan dia mengajak Frank ke sana karena dia melihat kalau Frank takut mati saat digantung, yang berarti Frank tidak mau mati. Tapi mendengar ini, Frank mengingat masa lalunya ketika dia mengamuk di depan keluarganya, yang membuatnya berkata kalau ini bukan soal mau, tapi dia harus mati.
Tak lama kemudian, Errol memintanya berhenti. Dia bersiap dengan senjatanya karena mereka diikuti oleh mobil. Elena sadar kalau itu adalah Shafi suaminya, dan karena kaca mobilnya kebal peluru, Errol merasa mereka harus kabur. Dia segera membawa Elena, tapi Frank menolak dan berhasil menembak ban mobilnya yang membuat mobilnya crash. Errol pun kagum karena Frank bisa menembak, dan karena Errol dengan cepat membawanya, Elena pun menawarkannya ikut ke Mexicali yang langsung ditolak olehnya. Ketika berkendara, Errol melihat motor yang familiar milik Ruffalo sang pengkhianat yang pindah dari gengnya ke geng Zeke. Setelahnya, Errol pun ingin menghadapi Ruffalo, tapi dia menggunakan helm, dan karena helmnya ini serta Errol yang berkata kasar, Ruffalo yang terinfeksi tidak tahu apakah Errol itu cross atau bukan, yang membuatnya tidak menyerang sampai akhirnya Errol menghantam Ruffalo dengan palunya. Setelahnya mereka sampai di San Diego dan rencananya mereka akan mencari narkoboy Frank. Setelah itu Frank membantu Errol dengan urusannya. Tak lama kemudian mereka berhasil menemukan greenhouse milik si Botani, tapi karena banyak cross, Frank bingung bagaimana mereka ke sana. Errol pun punya ide, dia mengikat mayat ke motornya dan membuat motornya melaju agar para cross terpancing. Setelahnya mereka pun masuk ke greenhouse-nya dan menemukan apa yang Frank cari. Tapi Errol meminta Elena menyimpan itu karena Frank masih punya tugas lain. Setelahnya mereka pergi ke atas jembatan dengan Errol berkata kalau ini waktunya Zeke mati, tapi kalau dia gagal, dia ingin Frank yang membunuhnya. Errol pun memberikan senjata pada Frank serta memberitahu yang mana Zeke, dan merasa ini adalah akhirnya, Frank memutuskan mengungkapkan rahasianya, yaitu kematian istri dan anaknya adalah ulahnya sendiri. Dia sedang tinggi dan mengamuk yang membuat mereka kabur, dan di momen itulah wabah cross terjadi. Dia rasa mereka harus tahu karena mereka ini teman sebelum ajal menjemput mereka. Mendengar ini, Errol juga memutuskan mengaku ketika Zeke menyerang gengnya, dia lagi olahraga di belakang. Tapi semua ini bukan soal siapa yang salah atau soal kita berteman, tapi soal memperbaiki semuanya. Semangat mereka pun kembali, tapi ketika Errol meminta Frank mengambil senjatanya, Safi, suami dari Elena, telah merebutnya lebih dulu. Dia ingin membunuh bayinya, dan melihat ini, Errol pun berusaha menyerang, tapi terkena tembak di dadanya. Suara tembakan ini pun memancing para cross yang membuat Frank lari ketakutan, sementara Errol berhasil menerjang Safi dan mengoyak lehernya sampai mati. Elena pun berusaha membantu Errol dan melihat Frank kabur, dia pun merasa kalau Frank itu bajigur. Frank bersembunyi di sebuah mobil, sementara Errol merasa waktunya tak lama lagi. Dia meminta Elena pergi, tapi sebelum pergi, Elena memberikan narkoboy Frank padanya. Melihat Elena ingin pergi dengan motornya, Frank pun berusaha menghentikannya, tapi Elena berkata dia bajigur. Ketika para cross mendekat, Errol pun meminum narkoboynya yang membuatnya berhalusinasi tingkat dewa, dan tepat ketika cross sampai, dia telah mati overdosis. Ketika para cross pergi setelah mencabik-cabik tubuh Errol, Frank akhirnya keluar menatap jasad teman terakhirnya sebelum mengingat perkataan terakhir Errol, yaitu memperbaiki semuanya. Karena ini dia menghisap daun singkong terakhirnya, menggunakan itu untuk membuat salib di wajahnya, dan bertindak layaknya cross. Dia pergi dengan santai ke arah Zeke, membunuhnya dengan pisau, tapi hal ini membuat para cross menyerangnya. Sementara untuk Elena, dia pergi dengan tenang ke Mexicali, tapi saat sampai, ternyata tempatnya telah terinfeksi dan dia pun dibunuh.